Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhat talabah, fa ayyuhal ikhwah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 2020 Masehi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, untuk bermajelis, untuk mempelajari satu di antara cabang-cabang ilmu di dalam agama Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada umat beliau yang senantiasa sabar, kokoh berdiri di atas jalan beragama beliau sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, dengan nama-namamu yang maha indah dan juga sifat-sifatmu yang maha tinggi dan sempurna, kami mohon kepadamu semoga Engkau memberikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang senantiasa Engkau terima sehingga menjadi pemberat timbangan amal kami, ya Allah. Para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada hari ini kita akan belajar tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Namun sebelum itu, Ustadz ingin menjelaskan apa itu ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seorang apabila dia ingin mengerti makna dan kandungan daripada isi Al-Quran, maka dia harus mempelajari tafsir Al-Quran tersebut. Karena kita tahu, ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Ya, dan seseorang tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Qur'an dengan baik kecuali dengan memahami, ya, kandungan dan isi daripada Al-Qur'an tersebut. Caranya adalah dengan belajar tafsirnya. Caranya adalah dengan belajar tafsirnya. Sehingga ketika dia belajar tafsir, maka dia akan mengetahui makna dan kandungan dari isi Al-Quran, sehingga dia akan bisa mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Ya, kita senang, ya, kita mendengar, kita melihat bagaimana di luar sana, ya, kaum muslimin, ya, terutama orang-orang yang sudah tua renta, mereka semangat untuk belajar membaca Al-Quran.
Ya, belajar tentang ilmu tajwidnya, belajar tentang makharijul hurufnya, belajar tentang panjang pendek bacaannya, itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya, akan tetapi jangan lupa pula untuk mempelajari makna dan kandungan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi tujuannya adalah untuk diamalkan. Dan seseorang akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kalau dia bisa memahami makna dan isi kandungan daripada Al-Quran. Ya, seorang ulama mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ya, ini yang berkata adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar. Ya, yang dahulunya beliau adalah seorang perampok, ya, penjahat. Kan tetapi beliau rahimahullah taala mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau belajar ilmu agama sehingga menjadi ulama. Kata beliau, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Ya, kan tetapi manusia menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan harian. Ya, ini sangat disayangkan. Ya, karena tujuan Al-Quran tadi apa? Untuk diamalkan. Ya, kita tidak mengingkari, kita tidak menafikan, ya, kita tidak memungkiri bahwasanya membaca Al-Quran memiliki utama yang sangat baik. Ya, memiliki keutamaan yang sangat agung. Ya, karena orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan apa? Satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Ya, ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu. Akan tetapi ya, kembali lagi bahwasanya Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca. Ya, akan tetapi diamalkan. Itu adalah tujuan utama diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, maka seseorang akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik ya ketika mereka memaham tentang isi kandungan dan makna dari Al-Quran. Dan tidak akan bisa paham kecuali dengan belajar tafsirnya. Ya, maka kepada antum para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Sehingga antum bisa belajar tafsir Al-Quran dari semenjak masih remaja. Ya, jangan sampai antum menyesal. Ya, jangan sampai antum menyesal. Maka pergunakan, ya, manfaatkan baik-baik selama antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tafsir. Ya, untuk belajar tafsir. Ya, karena ada seorang ulama, ya, ulama yang sangat besar, ulama yang sangat terkenal dengan keilmuan beliau, ya, akan tetapi beliau merasa menyesal. Kenapa? Karena beliau mendalami ilmu tafsir itu ya ketika di akhir-akhir kehidupan beliau. Ya, beliau adalah ulama yang terkenal. Ya, karya-karya beliau banyak. Ya, akan tetapi karya-karya beliau ya, yang beliau tulis itu kebanyakan tentang akidah dan juga tentang fikih. Dan beliau banyak sekali mendapatkan pujian dari ulama yang lain. Ya, akan tetapi beliau merasa menyesal ya, karena di akhir-akhir hayatnya baru beliau ya tenggelam di dalam belajar makna-makna Al-Quran. Ya, beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ulama besar. Ya, beliau merasa menyesal
Kenapa beliau baru di akhir-akhir kehidupan beliau baru mendalami ilmu Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah taala, wa nadimtu ala tadyi'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Ya, aku sungguh-sungguh menyesal ya, karena telah menghabiskan kebanyakan waktuku untuk hal-hal selain memahami makna-makna Al-Qur'an. Padahal kebanyakan waktu beliau digunakan untuk ilmu juga, ya kan? Menulis buku-buku tentang akidah, menulis pembahasan tentang fikih, yaitu ilmu semua. Ya, akan tetapi beliau merasa menyesal. Ya, karena kebanyakan dari umur beliau gunakan untuk itu. Tidak digunakan untuk mendalami, mempelajari makna-makna Al-Qur'an. Apalagi dengan kita, ya, yang mungkin kebanyakan dari umur kita ini digunakan untuk hal-hal yang jauh di bawah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka jangan sampai kita menyesal ketika di hari tua nanti. Ya, di hari tua. Ini adalah penyesalan beliau yang sangat mendalam. Ya, yang menunjukkan, ya, yang memberikan pelajaran kepada kita. Ya, maka kita harus benar-benar mempelajari Al-Qur'an. Ya, beliau mendalami Al-Qur'an ketika beliau di penjara. Ya, di akhir-akhir kehidupan beliau. Baik. Kemudian yang akan kita pelajari ya adalah tafsir juz amma. Ya, tafsir juz amma atau juz an-naba. Atau juz yang diawali dengan surat an-naba. Ya, juz amma adalah juz ke-30 dari Al-Qur'an. Ya, juz amma adalah juz ke-30 dari Al-Qur'an yang didahului dengan surah an-naba. Ya, kenapa kita mempelajari juz ke-30 atau juz amma ini? Ya, karena ya, juz 30 atau juz amma ini sangat penting. Ya, karena di dalamnya berisi surah-surah yang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, banyak dibacakan ketika sholat berjamaah. Ya, ketika sholat berjamaah. Jadi sungguh disayangkan kalau seandainya hanya dibaca. Ya, kita hanya mendengarkan suara bacaan, tapi kita tidak mengetahui makna dan kandungan. Ya, karena orang yang ketika sholat dia mengetahui makna dan kandungannya, ya mereka akan lebih khusyuk ya di dalam sholat mereka. Ya, maka sering kita melihat kadang kan ya di video tahu-tahu ada orang yang ketika membaca Al-Qur'an dia menangis. Ya, salah satu sebabnya adalah karena dia tahu ya makna dan kandungan dari apa yang dia baca. Ya. Ya, karena betapa banyak ya orang-orang di luar sana ya mungkin mereka banyak sekali membaca ayat ya, tentang bahwasanya kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ya, akan tetapi mereka hanya membaca, ya tidak memahami maknanya, kandungannya. Ya, bahwasanya di situ kewajiban kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari cara beragama beliau, dari bagaimana cara berpakaian beliau, dari bagaimana akhlak muamalah beliau. Ya, jangan hanya diambil sebagian. Ya, mungkin cuma hanya berakhlak. Ya, akan tetapi cara beragamanya, kemudian cara berpakaiannya, ya berjenggot, celana tidak cingkrang itu tidak diambil. Yang demikian adalah keliru. Demikian juga, ya mungkin banyak saudara-saudara muslimah kita mendengar ayat tentang wajibnya menutup aurat, ya berhijab. Ya kan, tetapi mereka karena tidak memahami makna dan kandungan daripada ayat tersebut, ya mereka hanya mendengar saja.
Ya, akan tetapi mereka masih membiarkan aurat mereka terbuka. Ya, maka berbeda antara orang yang tahu makna dan kandungan dari Al-Quran dengan orang yang tidak tahu makna dan kandungan dari Al-Quran. Ya, maka juz 30 atau juz amma ini sangat penting. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan ya di dalam juz ini perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada Rasulullah, kemudian iman kepada hari kiamat. Ya, antum akan banyak menemui pokok-pokok ini ya, pokok permasalahan ini di dalam juz 30 ini atau juz amma. Ya, bagaimana orang-orang yang mendustakan hari kiamat, bagaimana kejadian hari kiamat, bagaimana orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita akan mempelajari juz amma ya, atau juz 30 ini ya, karena sudah disebutkan tadi kenapa sangat penting untuk dipelajari. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kebanyakan ayat atau surah yang ada di juz amma atau juz 30 ini adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah. Ya. Jadi surah atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ya, ini ditinjau dari waktu diturunkannya. Ya, jadi ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari waktu diturunkannya itu ada dua. Ya, walaupun mungkin kalau melihat dari tulisannya atau lafaznya itu lebih dekat kepada tempat diturunkannya. Ya, akan tetapi yang benar adalah ditinjau dari waktu diturunkannya. Karena nanti ada. Ya, kalau seandainya ditinjau dari tempat, ada yang kurang tepat. Kenapa? Karena nanti ada ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Akan tetapi dia termasuk surah atau ayat Madaniyah. Ya, jadi surah atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad ya, ditinjau dari waktu diturunkannya itu ada dua. Ya, yang pertama adalah Makkiyah. Ya, yang pertama adalah Makkiyah. Yang kedua adalah Madaniyah. Apa itu ayat atau surah Makkiyah? Ya, ayat atau surah Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jadi surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ayat atau surah Madaniyah. Ya, ayat atau surah Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, jadi kebalikan dari yang Makkah tadi. Yang Makkiyah tadi. Kalau Makkiyah pokoknya diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nah, kita akan ambil contohnya nanti. Ya, surat yang turun di kota Mekah akan tetapi dia termasuk ayat atau surah Madaniyah.
Sekaligus menjadi penguat ya bahwasanya turunnya ayat itu sesuai dengan waktu diturunkan, bukan tempatnya. Baik. Ya, contoh surah ya atau ayat yang turun di kota Mekah, akan tetapi dia tergolong ayat atau surah Madaniyah. Ya, yang pertama adalah surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr. Ya, insya Allah kita semua sudah hafal. Ya, insya Allah kita semua sudah hafal. Surah An-Nasr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya, jadi surat ini itu turun secara sempurna. Ya, langsung turun satu surah. Ya, langsung turun satu surah penuh. Ya, dan ini adalah surah terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi surah ini, surah An-Nasr ini, ya yang artinya tadi apabila telah datang pertolongan Allah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan wal fath, ya, dan kemenangan. Ya, al-fath di sini maksudnya adalah Fathul Mekah. Ya, ditaklukkannya kota Mekah. Ya, setelah Nabi SAW dan juga kaum muslimin diusir ya dari kota kesayangan mereka, yaitu Mekah, selama kurang lebih 8 tahun. Setelah 8 tahun Nabi SAW dan kaum muslimin ya kembali merebut kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan kamu lihat ya ketika kota Mekah ditaklukkan, ya manusia masuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan secara berbondong-bondong. Ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, jadi ketika sudah Allah Subhanahu wa taala membukakan kota Mekah kembali, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meminta ampun, beristighfar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sombong. Ya, sekalipun sudah menaklukkan kota Mekah, akan tetapi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan hati. Ya, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Maka ini pelajaran buat kita. Ya, kalau kita misalkan nanti antum ada yang juara kelas, ya, maka antum bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kemudian innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Ya, jadi surah ini, surah An-Nasr ini turun secara lengkap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di kota Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina. Ya, terjadi ketika hari-hari tasyrik. Ya, pada haji wada. Ya, haji wada itu adalah haji pertama dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tahun setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, meninggal. Ya, adapun hari-hari tasyrik adalah yang baru saja kita lalui kemarin. Ya, tanggal 11, 12 dan juga 13 Dzulhijjah. Ya, di mana di situ diharamkan untuk berpuasa. Ya, karena hari-hari tasyrik adalah hari di mana kaum muslimin makan dan juga minum. Ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi. Ya, hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana kaum muslimin itu makan dan juga minum. Ya, berpesta. Ya, dengan daging hewan kurban. Ya, jadi surat ini walaupun dia turun di kota Mekah, akan tetapi dia termasuk surah Madaniyah. Ya, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya tadi surah
surah yang turun secara lengkap, surah terakhir yang turun secara lengkap yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dia itu termasuk surah Madaniyah, walaupun turunnya adalah di kota Mekah. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama apa? Agama Islam. Ya, agama Islam. Ini menjadi dalil bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna. Ya, udah sempurna. Ibarat gelas gini, ya. Ini udah penuh, ya, sempurna. Namanya sempurna itu pas. Ya. Enggak boleh dikurangin atau ditambah-tambahin. Kalau ditambahin meluber. Ya, jadi enggak sempurna. Kalau sempurna itu pas. Seperti ini. Jadi agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh dikurangi sedikit pun syariatnya dan juga tidak boleh ditambah-tambahin. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian kata Allah, wa atmamtu 'alaikum nikmati. Demikian juga aku juga sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Ya, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Ya, ini juga sebagai dalil bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, bahwasanya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima sedikit pun darinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, agama Islam. Ya, berkaitan dengan ayat ini, ya, ayat ini tadi turun, ya, di padang Arafah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Padang Arafah letaknya di mana? Di Mekah. Ya, berada di Mekah. Akan tetapi, ya, ayat ini termasuk ayat Madaniyah. Ya, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, sekalipun dia turun di kota Makkah, akan tetapi dia termasuk ayat Madaniyah. Ya, maka dari dua contoh tadi, ya, surat An-Nasr tadi, kemudian ayat ketiga dari surat Al-Maidah tadi, ya, sudah jelas, ya, bahwasanya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu ditinjau dari waktunya itu lebih tepat. Ya, lebih tepat. Ya, karena tadi walaupun turun di kota Mekah, ya, akan tetapi dia termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ya, berhijrah. Para santri sekalian yang semoga dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah disampaikan tadi bahwasanya surah-surah dalam juz amma, ya, merupakan kebanyakannya adalah surah Makkiyah. Ya, jadi pembahasan yang ada di dalam surah-surah juz amma itu maka akan banyak, ya, terpusat, ya, terkonsentrasi pada pokok-pokok akidah dan juga iman. Ya, pokok-pokok akidah dan juga pokok-pokok iman, ya, di dalam agama Islam. Ya, hal itu dikarenakan surah-surah tersebut, ya, turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di kota Mekah. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, konsentrasi beliau adalah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan keimanan kepada Rasulullah SAW, mendakwahkan kepada keimanan kepada hari kiamat. Ya, hari kiamat.
Ya, berbeda dengan surah-surah Madaniyah. Ya, kalau surah atau ayat-ayat Madaniyah itu banyak membahas tentang hukum-hukum. Ya, adapun surah Makkiyah tidak. Ya, hanya sedikit, mungkin masalah sholat. Ya, karena Nabi SAW ya turunnya syarat sholat itu ketika Nabi berada di kota Makkah. Ya, hanya itu. Jadi surah atau ayat-ayat Makkiyah itu banyak berkonsentrasi kepada pokok-pokok akidah dan keimanan. Ya, pokok-pokok akidah dan keimanan. Ya, ini mungkin sebagai muqaddimah ya tentang ilmu tafsir. Tadi bisa dirangkum bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan dari Al-Quran. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan dan makna dari Al-Quran. Ya, kemudian ilmu tafsir sangat penting ya, karena memudahkan ya seseorang untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Ya, orang tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau dia tidak paham makna dan kandungan dari Al-Quran. Ya, kemudian yang ketiga tadi, kenapa kita mempelajari bersama? Ya karena itu banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, banyak dibaca-bacakan di masjid-masjid ketika sholat berjamaah. Ya, dan di situ juga pembahasannya tentang pokok-pokok akidah dan juga keimanan. Ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, dan juga keimanan kepada hari kiamat. Baik, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya, kita mulai masuk ke pembahasan surah. Ya, surat atau surah. Ya, kita mulai dari belakang. Bukan dari depan. Ya, berarti kalau dari belakang adalah surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas. Bukan dari depan yaitu surat An-Naba. Tapi surah An-Nas. Ya, nanti dari belakang kemudian ke depan sampai nanti ke surah An-Naba. Ya, karena kalau dari surah An-Nas itu kan agak pendek-pendek. Ya, insya Allah enak. Insya Allah enak, antum sudah banyak yang hafal kalau surat-surat pendek. Baik. Ayyuhal ikhwa at-thalabah rahimakumullah, para santri sekalian, santri pesantren ilmu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah tafsir tentang surah An-Nas. Ya, surah An-Nas merupakan surat yang ke-114 ya, di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, surah ini terdiri dari 6 ayat. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Ya, dan An-Nas artinya adalah manusia. Ya, An-Nasu manusia, jamaknya adalah Al-Insan. Ya, An-Nas jamaknya adalah Al-Insan. Kemudian ya, surah An-Nas ini tergolong surah Madaniyah. Ya, tergolong surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, berhijrah. Baik, mungkin sebelum Ustadz mulai, mungkin Ustadz minta satu orang dari antum untuk membaca surah An-Nas, ya, untuk membaca surah An-Nas. Ayo, fastabiqul khairat. Ya, untuk kebaikan harus berlomba-lomba. Siapa yang mau baca angkat tangan? Yang mau baca angkat tangan, silakan. Ya, silakan si Rifki tadi yang pertama, Rifki Andika Hafid. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Rifki Andika Hafid ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rifki Andika Hafid. Ya, yang mana bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ya maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, antum bayangin aja. Ya, surat An-Nas ini ya, kalau misalkan dia ada 30 huruf, ya maka dilipat gandakan menjadi 300 pahala. Ya, semoga menjadi amal jariah buat Rifki Andika Hafid. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di 3 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, artinya kul, katakan. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, rajanya manusia, dan juga sesembahan manusia yang berhak untuk diibadahi, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya, Nabi Muhammad. Ya, maka perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW maka mencakup untuk seluruh umatnya. Maka maknanya bahwasanya ya kita, ya umat Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, ya, untuk berlindung, ya, dari godaan setan dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah Rabb, yang kemudian Malik, yaitu raja, kemudian Ilah, yaitu sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabb, ya, makna Rabb di dalam bahasa Arab itu mencakup 3 makna, ya, mencakup 3 makna. Ya, Rabb dalam bahasa Arab itu mencakup tiga makna. Makna yang pertama adalah Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq adalah pencipta. Ya, Al-Khaliq adalah pencipta. Jadi makna Rabb dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Kemudian yang kedua adalah Al-Malik. Yang menguasai, ya, yang menguasai. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Ya, Al-Mudabbir adalah yang mengatur. Ya, yang mengatur. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam berarti Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Kemudian Allah yang menguasai alam semesta. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Ya, jadi makna Rabb mencakup 3 makna. Ya, yang pertama adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Yang kedua Al-Malik, yaitu penguasa atau raja. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir, ya, yang mengatur. Maka di 3 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat manusia, untuk berlindung dari godaan setan dengan 3 sifat ini. Ya, berlindung adalah ibadah. Ya, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala
yang bisa menjamin memberikan keselamatan, yang bisa menjamin memberikan keamanan. Ya, maka tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia berlindung, meminta pertolongan ya kepada jin, kepada batu, ya atau kepada hal-hal yang lainnya ya yang dianggap dia bisa memberikan perlindungan dan keamanan, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, dia terjatuh kepada kesyirikan. Meminta perlindungan kepada dukun. Ya, tidak boleh. Ya, itu adalah kesyirikan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ya, kita tahu iblis laknatullah alaih. Ya, itu diantara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berjanji bahwasannya dia akan selalu menyesatkan manusia. Ya, akan menyesatkan makhluk yang lain. Ya, manusia maupun jin. Ya, manusia maupun jin akan disesatkan oleh iblis. Ya, oleh karenanya iblis disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan al-khannas. Ya, al-khannas. Artinya secara bahasa al-khannas itu adalah ar-raja. Ya, ar-raja. Ya, yang selalu kembali. Ya, yang selalu kembali untuk ya menggoda, menyesatkan manusia. Oleh karenanya kan kita mendengar hadis dari Nabi SAW bahwasanya iblis, setan itu kalau dikumandangkan adzan dia lari terbirit-birit, ya kan? Akan tetapi setelah kumandang azan selesai, maka dia akan kembali lagi ya ke tempat di mana orang-orang ya melakukan sholat. Ya, tujuannya adalah untuk menggoda mereka lagi. Ya, membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-khannas. Ya, yang artinya adalah ar-raja. Yang selalu kembali. Ya, maka sifat setan adalah bersembunyi dan menjauh ya dari manusia. Ketika manusia itu ingat kepada Allah, kayak tadi ketika azan dikumandangkan, mereka lari. Setan, iblis itu lari. Kemudian mereka akan kembali menggoda ya manusia tatkala mereka sudah lalai. Ya, tatkala mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setan senantiasa menghadirkan khayalan, yang memberikan angan-angan, ya, serta menjadikan hati seseorang itu bernafsu, ya, sehingga mereka lupa, ya, bahwasanya maksiat itu berbahaya. Ya, jadi kerjaannya setan, ya, anak buah iblis ini adalah memperindah sesuatu yang buruk. Memperindah sesuatu yang buruk yang menjerumuskan kepada neraka. Itu akan diperindah oleh setan. Akan tetapi kebalikannya, ya, sesuatu yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan dibuat seolah-olah itu sesuatu yang jelek atau yang buruk oleh setan. Senantiasa setan seperti itu. Ya, mereka akan melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan manusia dari sholat. Ya, yang mana sholat itu adalah salah satu sebab, ya, daripada amal ibadah kita, yang dengannya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikumandangkan adzan, ya, asik dengan televisi, asik dengan gadgetnya. Ya, maka kata setan, ya, itu iblis, nah, sudah enggak apa-apa, masih adzan. Ya, santai dulu. Ya, masih ada waktu. Ya, akhirnya dia main terus. Ya, sibuk dengan televisi.
Setelah dikumandangkan iqamah, ya, kemudian setan membisiki lagi, sudah, nggak usah dulu, bisa aja sholat sendiri nanti, ya kan? Sholat aja sendiri, nggak apa-apa. Waktunya masih panjang. Ya, akhirnya dia tergoda lagi. Ya, asik dengan televisi dan juga gadgetnya. Ya, kemudian sampai dilalaikan oleh setan sehingga keluar waktu sholat. Ya, keluar waktu sholat. Nah, maka seperti itulah ya, setan anak buah iblis ini ya melalaikan manusia dari menunda-nunda kebaikan, ya, dari berbuat amal soleh. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, membisikkan sesuatu. Ya, membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Ya, kita sudah jelaskan tadi bahwasanya setan salah satu anak buah iblis. Ya, maka banyak jenis godaan yang dilancarkan setan kepada manusia. Di antaranya adalah membisikkan keburukan di hati manusia. Ya, membisikkan keburukan di hati manusia. Ya, sehingga ya menggambarkan keburukan itu menjadi hal yang indah. Ya, menjadi sesuatu yang enak dan menjanjikan dari keburukan itu kebaikan. Ya, padahal akan membawa orang tersebut ke dalam api neraka. Demikian juga sebaliknya, setan akan ya menakut-nakuti seseorang yang hendak melakukan kebaikan. Ya, contohnya mungkin ketika akan bersedekah, ya kan? Ketika akan bersedekah, setan mengatakan, enggak usah bersedekah. Nanti kamu dilihat orang Nanti kamu dilihat orang, dibilang orang menjadi dermawan. Akhirnya karena bisikan itu dia enggak mau. Ya, dia enggak mau bersedekah. Ya, padahal bersedekah adalah kebaikan. Ya, sangat dianjurkan di dalam Islam. Akan tetapi setan, ya anak buah iblis, begitulah. Ya, memperburuk sesuatu yang indah tersebut, yang akan menjemuruskan manusia ke dalam api neraka. Ya, ini disebabkan ya karena setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Ya, maka dengan mudah akan membisikkan keburukan. Ya. Membisikkan sesuatu yang buruk menjadi indah, sesuatu yang baik menjadi buruk. Ya, karena setan bisa dengan mudah mengalir ke dalam darah manusia. Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis. Ya, bahwasanya Nabi SAW menyatakan bahwasanya setan menyusup ke dalam aliran darah. Ya, diceritakan oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Sofia. Ya, ketika itu Sofia radhiyallahu anha mengatakan, ya, dahulu Rasulullah SAW pernah beriktikaf. Ya, kemudian aku mendatangi beliau ya untuk berkunjung. Ya, Sofia radhiyallahu anha mendatangi beliau di Masjid Nabi ya untuk berkunjung. Ya, berkunjung kepada Nabi SAW pada malam hari. Ya, karena Nabi waktu itu beriktikaf. Ya, kemudian berbincang-bincanglah ya, Nabi SAW dengan istrinya Sofia radhiyallahu anha. Kemudian tatkala Sofia ingin pulang, ya, maka diantar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum jangan bayangkan zaman dulu seperti zaman sekarang. Ya, banyak cahaya-cahaya. Ya, banyak cahaya penerangan. Kalau zaman dulu itu sedikit sekali penerangan. Ya, kalau udah malam hari itu kadang sampai nggak kelihatan orang. Ya, kemudian Nabi mengantar istrinya Sofia. Nah, maka ketika di jalan ada dua orang sahabat ya dari kaum Ansor ya lewat, ya melewati Nabi dan juga istrinya. Ya, kemudian dua orang tadi itu tatkala melihat Nabi SAW
kemudian mereka mempercepat langkahnya. Ya, karena kondisi malam gelap, ya kemungkinan dua sahabat ini bisa bersuudzon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan-jangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Ya, berjalan dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Ya, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang tersebut, kemudian mengatakan pelan-pelan, ya sesungguhnya wanita ini adalah Sofia istriku. Ya, kemudian dua orang sahabat tadi mengatakan subhanallah wahai Rasulullah. Ya, mereka kaget. Ya, karena mungkin terbesit di dalam hati mereka itu ada kejelekan. Ya, bisa jadi Rasulullah ini dengan orang lain yang bukan mahramnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Kemudian beliau mengatakan, aku khawatir ya setan itu menyusupkan kejelekan ke dalam hati kalian berdua. Ya, pada awal mulanya mungkin dua sahabat ini ya dibisikkan oleh setan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama wanita yang bukan mahramnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwasanya setan itu bisa menyusup. Makanya dia mengatakan subhanallah, kata pemuda atau dua orang sahabat tadi ya setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah istri beliau. Ya, maka itulah setan bisa ya membisikkan kejelekan ya karena dia bisa mengalir dari aliran darah manusia. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman minal jin nati wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia. Ya, ayat yang terakhir ini ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan jin dan manusia pada ayat ini. Ya, penafsiran yang pertama, makna yang pertama, kata jin dan manusia itu kembali kepada pembisik atau penggoda. Ya, yang disebutkan pada ayat yang keempat. Kembali kepada pelakunya, orang yang membisikkan. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Ya, jadi orang yang membisikkan kejelekan itu bisa dari dua golongan ini, jin dan manusia. Karena ada ya manusia yang dia itu rupanya setan, karena selalu mengajak kepada kejelekan. Cuman bedanya kalau jin itu dia berbicara itu ke dalam dada manusia. Ya, kayak setan tadi, dia bisa mengalir di dalam aliran darah sehingga langsung membisikkan ke dalam dada manusia tanpa disadari oleh orang tersebut. Adapun manusia, kalau manusia kan dia langsung berbicara langsung, yang membisikkan, memberikan provokasi. Udah kamu ngapain sih? Misalkan kan antum semua pesantren. Antum ngapain sih pesantren? Ya, pesantren itu masa depannya apa ya kan gitu. Dunia apa? Enak sekolah umum aja, nanti bisa jadi pengusaha, jadi pegawai, jadi apa ya. Bisa jadi. Ya, jadi yang pertama adalah kembali kepada orang yang membisikkan. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua, kata jin dan manusia itu kembali kepada yang dibisikkan. Ya. Kalau tadi yang membisikkan, kalau sekarang yang dibisikkan. Tadi pelaku, kalau sekarang itu orang yang dikenai perbuatan. Ya, jadi yang kedua ini adalah orang yang dibisikkan, ya, yang digoda. Ya, ini seperti yang disebutkan pada ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang digoda itu adalah manusia. Ya, yang digoda adalah manusia. Ya, walaupun pada ayat yang kelima itu disebutkan manusia, ya akan tetapi jin juga termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena jin dan manusia adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebani syariat. Ya, yang dibebani syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk
beribadah. Maka mereka adalah terbebani syariat. Jadi ada kemungkinan jin dan manusia ini ya bisa diberikan was-was, ya, dibisikkan keburukan oleh setan dan juga iblis laknatullahu alaihi. Ya, ini sedikit ya ringkasan dari tafsir surat An-Nas. Ya, ringkasan tafsir dari surat An-Nas. Ya, karena waktunya sudah habis ya 10.30. Semoga apa yang disampaikan ini ya bermanfaat, bisa dipahami ya. Terlebih lagi kita amalkan. Ya, terlebih lagi kita amalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hanya berlindung, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya jin dan manusia. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.